Bagian ke-6 dari soal aljabar. Kurangi S kuadrat minus 2 sin sot tambah 3 sot kuadrat dengan 5 sin kuadrat tambah sot kuadrat minus 3 sin sot. Nih. Sin kuadrat dikurangi 5 sin kuadrat berapa? Minus 4 sin kuadrat. 3 sot kuadrat dikurangi sot kuadrat 2 sot kuadrat. Minus 2 sin sot dikurangi minus 3 sin sot berapa? 1 sin sot. Kemudian soal yang kedua, ikhtasir ila absati surah 7 sin sot minus 3 sot sin kuadrat dikurangi 5 sin sot minus sin kuadrat. Pertama kita hitung dulu. Berapa ini? 7 sin sot minus 3 sin kuadrat. 7 sin sot kali 7 sin sot berapa? 49 sin kuadrat sot kuadrat. Kemudian 7 sin sot kali minus 3 sin. Minus 21 sin kuadrat sot. Kemudian minus 3 sin kali 7 sin sot minus 21 sin kuadrat sot. Kemudian minus 3 sin kali minus 3 sin tambah 9 sin kuadrat. Bisa kita sederhanakan jadi 49 sin kuadrat sot kuadrat minus 42 sin kuadrat sot ditambah 9 sin kuadrat. Kemudian kita hitung 5 sin sot minus sin kuadrat. 5 sin sot kali 5 sin sot berapa? 25 sin kuadrat sot kuadrat. 5 sin sot kali minus sin tambah jadi minus ya. Minus 5 sin kuadrat sot. Kemudian minus sin kali 5 sin sot. Minus 5 sin kuadrat sot. Kemudian minus sin kali minus sin tambah sin kuadrat. Nah, sekarang kita kurangi atas dengan bawah. Tapi ini kita sederhanakan dulu. 25 sin kuadrat sot kuadrat dikurangi 10 sin kuadrat sot ditambah sin kuadrat. Nah, sekarang 49 sin kuadrat sot kuadrat dikurangi 42 sin kuadrat sot ditambah 9 sin kuadrat. Kita kurangi dengan 25 sin kuadrat sot kuadrat dikurangi 10 sin kuadrat sot ditambah sin kuadrat. 49 dikurangi 25 berapa? 24 sin kuadrat sot kuadrat. Minus 42 dikurangi minus 10. Minus 32 sin kuadrat sot. 9 S kuadrat dikurangi S kuadrat 8 S kuadrat. Double. Bagian ketujuh dari soal aljabar. Aujid al-qimah al-adadiyah likulli miqdarin jabri. Kita ada soal 2A plus 3B dikurangi 3A minus 2B. Dengan A-nya minus 1, kemudian B-nya sama dengan 2. Nah, kita ganti dulu. Di sini 2 kali minus 1 ditambah
3 kali 2 dikurangi 3 kali minus 1 dikurangi 2 kali 2. 2 kali minus 1 berapa? Minus 2. Ditambah 2 kali 3 6 dikurangi 2 kali minus 1 minus 2 dikurangi 2 kali 2 4. Minus 2 tambah 2 tambah 6 berapa? 4 dikurangi minus 2 dikurangi minus 4 minus 2 dikurangi 4 minus 6 sama dengan 4 dikurangi minus 6. Ini bisa kita jadikan 4 ditambah 6, maka jadinya 10. Tahul. Bagian ke-8 dari soal aljabar. Fisyak ilmu muqabil suhiro mutawaziyal mustatilat li amalin mutawazi mustatilat akhor irtifauhu A plus B. Aujib misahata qaidati mutawazil mustatilat al-jadidah. Jadi kita punya dua balok, ya. Dua balok ini dilebur, kemudian dari volume balok ini dibuat balok lain dengan volume yang sama dengan tinggi A plus B. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa luas alas dari balok yang baru. Nah, jadi yang pertama kali kita harus tahu adalah gabungan volume dari dua balok ini. Nah, balok pertama panjang rusuknya adalah B dan alif dan 3 alif. Sedangkan balok kedua B, alif dan 3 ba. Nah, gimana cara kita mengukur volume dari suatu balok? Kita kalikan panjang semua rusuk dari balok itu. Maka volume balok pertama adalah 3A kali A kali B. Sedangkan volume balok kedua adalah 3B kali B kali A. 3A kali A kali B bisa kita tulis sebagai 3A kuadrat B. Sedangkan 3B kali B kali A bisa kita tulis sebagai 3A B kuadrat. Nah, ini adalah volume gabungan dari dua balok itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengetahui luas alas dari suatu balok? Jika yang diketahui adalah tinggi balok dan volumenya. Nah, caranya adalah membagi volume itu dengan tinggi balok. Kita bagi dengan tingginya berapa? A plus B. Nah, di sini kita menemukan soal apa? Pembagian mikdar dengan mikdar. Maka di sini kita menggunakan metode pembagian memanjang. 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat dibagi A plus B. Oke. Sekarang A kali berapa supaya hasilnya 3A kuadrat D? Kita kali dengan 3AB. Nah, sekarang kita kalikan 3AB dengan A, hasilnya 3A kuadrat D. Kemudian 3AB dikali B plus 3AB kuadrat. Kemudian kita kurangi berapa? Habis. Maka hasilnya adalah 3AB. Luas dari pondasi balok yang baru adalah 3AB. Udah puluh. Bagian ke-9 dari soal aljabar. Temukan nilai kaf jika 6 S pangkat 3 minus 13 S kuadrat minus 13 S tambah K habis dibagi dengan 3S minus 5. Nah, di sini kita menggunakan metode pembagian memanjang. 3S kali berapa supaya hasilnya 2S pangkat 3? Kita kalikan dengan 6S pangkat 3. Kita kalikan dengan 2S kuadrat. Kemudian kita kali 2S kuadrat dengan 3S berapa? 6S pangkat 3. 2S kuadrat kali minus 5 minus 10S kuadrat. Kita kurangi 6S pangkat 3 kurangi 6S pangkat 3 habis minus 13 dikurangi minus 10 berapa?
3s kuadrat. Minus 3s kuadrat. Nah, sekarang 3s dikali berapa supaya hasilnya minus 3s kuadrat? Kita kalikan dengan minus s. Minus s kali 3s minus 3s kuadrat minus s kali minus 5 plus 5s. Kemudian kita kurangi. Ini ya, ada minus 13s. Minus 3s dikurangi minus 3s habis 13s dikurangi 5s. Minus 13s dikurangi 5s minus 18s. Nah, sekarang minus 18s ya. 3s kali berapa supaya jadi minus 18s? Kita kalikan dengan minus 6. Minus 6 dikali 3s minus 18s. Kemudian minus 6 dikali minus 5 tambah 30. Minus 18s dikurangi minus 18s habis. Nah, kira-kira berapa dikurangi 30 supaya jadi habis? Berapa dikurangi 30 yang hasilnya 0? Ya, 30. 30 dikurangi 30, 0. Maka di sini kafnya adalah 30. Gitu. Nah, sekarang yang soal kedua. Berapa nilai kaf jika s pangkat 3 dikurangi 3s kuadrat dikurangi 25s ditambah kaf habis dibagi s kuadrat tambah 4s ditambah 3. Oke. Sekarang s kuadrat kali berapa supaya hasilnya s pangkat 3? Kita kalikan dengan s. S kali s kuadrat, s pangkat 3. S kali 4s ditambah 4s kuadrat. S kali 3 ditambah 3s. Sekarang kita kurangi. S pangkat 3 kurangi s pangkat 3 habis. Minus pangkat 3 dikurangi 4 menjadi minus 7s kuadrat. Kemudian minus 25 dikurangi 3 menjadi minus 28s tambah kaf. Nah, sekarang s kuadrat kali berapa supaya hasilnya minus 7s kuadrat? Minus 7. Minus 7 kali s kuadrat minus 7s kuadrat minus 7 kali 4 minus 28s minus 7 kali 3 minus 21. Minus 7s kuadrat kurangi minus 7s kuadrat habis. Minus 28s dikurangi minus 28s habis. Nah, sekarang berapa dikurangi minus 21 yang hasilnya habis atau 0? Ya, minus 21. Maka kaf di sini adalah minus 21. Double. Perhatikan perkalian pertama ini. Antara setengah 2/3 dengan 3/4. Bagaimana cara kita menghitungnya? Caranya adalah mengalihkan semua pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maka ini sama dengan 1 kali 2 kali 3 berapa? 6. 2 kali 3 kali 4 berapa? 24. Sekarang perhatikan perkalian kedua. Ada kemiripan nggak sama perkalian pertama? Ada. Dari segi apa? Pertama, pembilangnya sama. 1, 2, 3. Penyebutnya juga sama. 3, 2, 4. Yang beda apa? Urutannya. Kalau di sini 1, 2, 3, di sini 1, 3, 2. Di sini 2, 3, 4, di sini 3, 2, 4. Coba kita perhatikan berapa hasilnya. 1 kali 3 kali 2, 6. 3 kali 2 kali 4, per 2, 4. Ternyata sama. Kemudian kita lihat perkalian ketiga. Ada kemiripan nggak sama dua perkalian sebelumnya? Ada. Apa? Pembilangnya sama, penyebutnya sama. Bedanya apa? Urutannya saja yang beda. Coba dihitung. 3 kali 2 kali 1, 6. 4 kali 2 kali 3 berapa? 24. Sekarang lihat perkalian ketiga. Ada kesamaan nggak dengan 3 perkalian sebelumnya? Ada. Bedanya apa? Urutannya. Lagi-lagi urutannya aja yang beda.
Coba dihitung, 3 kali 1 kali 2, 6. 3 kali 4 kali 2 berapa? 24. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ya, kalau kita mengalihkan suatu pecahan dengan pecahan lain, berapapun jumlah pecahannya, mau kita bolak-balik urutan penyebut atau pembaginya, nggak akan menjadi masalah. Hasilnya akan sama. Nah, ini disebut sebagai sifat komutatif perkalian. Nah, sekarang kalau misal kita mau mengalihkan setengah kali 2/3 kali 3/4 kali 4/5 kali 5/6 kali 6/7 kali 7/8 kali 8/9 kali 9/10. Oke. Boleh nggak kalau kita tulis menjadi 2/2 kali 3/3 kali 4/4 kali 5/5 kali 6/6 kali 7/7 kali 8/8 kali 9/9 kali, nah satunya kita pindah ke depan, 1/10. Boleh nggak? Boleh. Kira-kira hasilnya bakal sama nggak? Sama. Bedanya di sini kita bisa lebih gampang menghitungnya. 2/2 berapa? 1 kali 3/3 1 kali 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 1/10. Hasilnya 1/10. Nah, kalau segini boleh, maka banyak juga boleh. Misal 1/2 kali 2/3 kali 3/4 kali sampai 99/100. Kira-kira berapa hasilnya? 1/100. Begitu penjelasannya kenapa bisa menjadi 1/100 dahulu.